Kita akan mulai acara malam kesaksian malam ini dalam doa yang akan saya pimpin. Yuk, mari kita sama-sama berdoa. Puji syukur Tuhan, Engkau terus memberkati kehidupan kami, Engkau terus memberkati acara siaran kesaksian malam pada malam hari ini, yang Engkau masih terus mengizinkannya. Dan terima kasih untuk kehadirannya yang boleh mau sharingkan tentang apa yang Nia sudah lakukan untuk Nia boleh bagikan bersama dengan kami. Kami yakin dan kami percaya semuanya itu tidak akan sia-sia. Tuhan, Kau berkati jam sharing ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau juga berkati untuk rekan-rekan yang bergabung, gitu. Mereka juga antusias boleh melihat tayangan ini secara live ataupun yang melihatnya secara siaran tunda. Berbagai segala peralatan, perangkat, koneksi internet yang kami gunakan, berikan kelancaran. Ini kami Tuhan, kami mau serahkan keterbatasan kami, kelemahan kami sebagai manusia ada di dalam tangan kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, nah ini sebelumnya ini boleh perkenalan singkat ya. Wah, ini rasanya bukan wajah yang asing gitu ya. Wajahnya ini asing gitu ya. Mungkin banyak menghiasi di layar YouTube gitu ya kali ya. Jadi worship leader atau gimana. Tapi belum semuanya kali ya. Mungkin ada yang belum tahu gitu ya. Nah, boleh perkenalkan singkat siapa sih Nia ini? Silakan Nia. Ya. Sebelumnya suara Nia kedengaran jelas kah, Kak? Oh jelas kalau Jelas. dari saya jelas sih. Oke. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nia. Kalau cari Nia di gereja itu banyak ya. Ini salah satunya gitu. Ya, wajah lama karena memang sudah sejak kecil sudah bergereja di GKI Ngagel. Dan sampai sekarang masih aktif sih untuk pelayanan, terutama di Komisi Pemuda gitu. Oke, ya, masih aktif gitu ya. Oh ini ada bocoran dari jelas gitu ya. Terima kasih buat feedbacknya gitu ya. Oke. Nah ngomong-ngomong ini ya, kenapa sih ini mau mengangkat topik gitu ya tentang kehidupan remaja Kristen. Ada apa ini latar belakangnya gitu ya? Sebenarnya judul ini tuh muncul karena keseharian Nia setiap hari kan memang Nia bekerja sebagai guru gitu ya, terutama specifically bekerja sebagai guru BK gitu di salah satu SMA swasta di Surabaya gitu. Jadi memang setiap hari Nia ketemu, terus berinteraksi, terus ngobrol sama anak-anak remaja, terutama anak-anak SMA gitu ya, yang ya ada keunikannya masing-masing, ada kelucuannya masing-masing, dan dari situ banyak juga belajar gitu ya, maksudnya gimana sih jadi orang yang lebih baik itu gimana. Jadi nggak semerta-merta karena Nia lebih tua atau Nia lebih dewasa jadi Nia yang harus ngajarin mereka, tapi mereka juga bisa ngajarin Nia hal-hal yang mungkin Nia nggak pernah pikirin gitu. Jadi dari situlah makanya kemarin ketika diskusi sama Kak Heri, oh mungkin ini bisa nih jadi tema untuk malam hari ini kayak gitu. Oke. Sebelumnya nih ya, ini bisa jelasin nggak? Kalau menurut kakak guru BK ini kok kayaknya gue kayak apa ya? Sorry kata ya, kalau ini ya, pandangan saya gitu ya, guru BK itu kayaknya guru yang ada atau yang hadir untuk anak-anak bermasalah. Apakah memang benar seperti itu atau gimana nih? Atau Kalau itu? dulu Kak Hari waktu sekolah ngelihat guru BK kayak gimana? Ya kayak itu tuh, rasanya kok guru BK itu fungsinya itu khusus menangani atau memperhatikan orang-orang anak-anak yang bermasalah. Kalau nggak bermasalah, ya nggak masalah gitu ya. Ini ya, jadi kayak polisi ya, yang ngasih tilang gitu ya. Betul.
yang ditakuti, serem-serem gitu. Ya, nggak bisa dipungkiri sih, maksudnya mindset itu tuh masih ada gitu ya. Jadi banyak gitu anak-anak yang apa namanya, ih kalau kamu dipanggil guru BK pasti kamu nakal, ih pasti kamu bermasalah, pasti kamu ada apa-apa nih makanya kamu sampai dipanggil sama guru BK gitu. Nah, salah satu alasan kenapa Nia itu pengen jadi guru BK adalah ketika itu Nia tuh punya guru BK juga waktu sekolah yang dia itu sangat open gitu ya dengan anak-anak gitu. Jadi waktu itu um, inginnya ingat banget waktu istirahat gitu ya. Nia tuh maksudnya nggak ada teman, maksudnya bukan tipe anak yang suka kumpul sama teman-teman gitu waktu istirahat. Waktu itu memilih untuk bawa bekal makan, terus Nia ke ruang BK itu gitu. Dan salah satu guru BK itu kayak ya udah makan aja di sini, ngobrol yuk sama ibu kayak gitu. Nah, dari situlah um, pada akhirnya Nia menjebloskan diri atau kecebur di guru BK ini, itu punya mindset dan punya apa ya, punya target atau punya visi bahwa Nia tuh pingin anak-anak itu bisa terbuka, bisa cerita apa aja gitu sama guru BK-nya. Bukan lagi image guru BK itu killer atau jahat atau kasih hukuman. Jadi emang dari awal Nia mau terjun jadi guru BK itu misi utamanya di situ gitu. Jadi supaya anak-anak itu merasa aman, nyaman untuk cerita sama kita. Jadi ya ada seseorang yang bisa mereka andalkan lah untuk cerita gitu. Jadi kurang lebih berapa tahun ya? 3 tahun ini di sekolah yang sekarang, ya puji Tuhan sudah mulai kelihatan gitu ya. Hasilnya udah mulai kelihatan lah kalau anak-anak itu mau cerita kayak gitu. Oke, wah berarti tidak gampang gitu ya. Karena kan apa ya, mungkin lihat-lihat tipe karakter anaknya juga kali ya. Kalau mungkin orangnya yang supel, gampang bergaul ya mungkin bisa langsung terbuka, nggak butuh waktu lama. Kecuali kalau anaknya benar-benar diam, introvert, gini-gini mungkin butuh effort yang lebih, atau usaha yang lebih ekstra gitu ya. Saya itu enggak juga ya. Enggak juga sih Kak sebenarnya gitu. Jadi pertama nih juga punya pandangan yang kayak gitu ya. Apakah cuman buat anak-anak yang let's say kita ngomong dia baik-baik aja atau nggak terlalu apa ya, kalau kita ngomongnya mungkin nggak terlalu nakal dan segala macam yang bisa terbuka sama kita gitu. Tapi dalam perjalanannya ternyata juga ada beberapa anak-anak yang di luar ekspektasi gitu ya. Kalau mereka juga memilih untuk bisa loh ternyata nyaman sama kita, terus cerita sama kita kayak gitu. Sampai kadang-kadang kalau pertama-tama susah ya gitu. Tapi kalau sekarang tuh sampai kayak hal-hal sepele tuh mereka bisa datang ke ruangan dia sama temen-temen gitu terus kayak ih Bu, aku habis chat sama ini loh, gitu. Lagi deketin cowok ini loh, kayak gitu sampai sesimpel hal-hal kayak gitu tuh sekarang ya puji Tuhan mereka udah nyaman lah untuk cerita sama kita gitu. Itu mungkin sudah relasinya sudah dekat gitu ya, sampai hal-hal kecil pun ceritain gitu ya. Oke, so sweet gitu ya. Kalau punya gitu kayaknya memang apa ya, kayak prestasi yang lebih atau kebanggaan gitu ya bagi seorang guru kali ya. Oke. Ya, berarti ya ini perlu digarisbawahi. Ini remaja ini untuk usia berapa nih? Yang Nia mau mau sharing kan ini umur berapa nih? Karena kalau yang Nia ajar sekarang itu dari SMA kelas 1 sampai SMA kelas 3 gitu. Jadi ya mungkin masa-masa mencari jati diri, mencari identitas. Boleh. Berarti kalau mau diruntut nih ya, kalau dari segi usia dan perkembangannya seperti apa nih?
Kalau tahapannya mungkin dari SD ini tipikal orangnya nanti yang seharusnya seperti apa, nanti SMP seperti apa, SMA seperti apa, kan jelas ada apa ya karakteristiknya sendiri-sendiri ya. Itu yang seperti apa nih? Jadi kalau kita fokus ke ini aja ya, Hmm, usia SMA kelas 1 sampai ya boleh. kelas 3 gitu ya. Jadi rata-rata tuh 15 sampai 18, 17, 18 tahun gitu. Jadi memang kalau secara teoritis sih ya masa-masa ini tuh masa-masa cari identitas gitu kan. Jadi banyak coba-coba, banyak cari tahu, banyak explore hal-hal yang mereka suka atau yang lagi tren dan segala macam gitu. Jadi memang itu yang dekat lah sama anak-anak untuk usia-usia SMA gitu. Dan lagi tantangannya sekarang bukan cuman um, explore dalam hal yang fisik yang kita bisa lihat langsung gitu ya. Kalau zaman Nia dulu mas apa SMA tuh ya kita niruin tren karena ada temen yang pakai itu gitu atau kita niruin orang lain karena kita ngelihat orang itu gitu. Tapi tantangannya sekarang adalah kita berpacu dengan internet, dengan teknologi, AI, apalagi, terus juga game-game online, di mana mereka bisa ketemu temen kalau tanpa ketemu langsung gitu ya, tanpa ketemu langsung, terus tanpa ngobrol langsung gitu. Terus juga sekarang itu selain game online itu kan ya kita tahu juga kayak dating apps itu kan banyak banget dan luas banget gitu kan. Jadi kalau kita bisa masuk ke situ ya kita bisa punya banyak teman juga di situ dan itu lagi-lagi online gitu. Jadi tantangannya udah bukan secara fisik lagi, tapi sekarang tantangan eksplorasi mereka itu udah secara online yang kita udah nggak bisa batasin lagi gitu. Oke, nah kalau berarti itu ya bedanya zamannya kita dulu SMA sama zaman sekarang gitu ya. Bedanya memang Zaman di dia sama zaman teknologinya sekarang ini itu beda beda. kan. Iya, tantangannya lebih luas gitu ya. Betul. Nah, kan berarti bukan berarti kan kalau tantangannya luas, bebas, itu kan bukan sesuatu yang nggak bisa dikontrol gitu ya. Iya, iya. Betul, betul. Kadang-kadang kan apa ya, kalau maaf kata ya, kalau kita coba lihat dari sudut pandang orang tua gitu ya, kadang-kadang seringkali orang tua ini kok kayaknya lebih gaptek gitu ya, lebih dan memang secara proses belajarnya mungkin nggak secepat anaknya, lebih melek teknologi, lebih familiar, lebih cepat gitu ya. Kadang-kadang ya itu orang tua rasanya kok lebih gaptek ketimbang anaknya, sehingga anaknya lagi ngapain itu orang tua nggak bisa kontrol. Nah itu gimana menurutnya? Wah, Sebenarnya kok nggak ada suara? oke. Apakah ada suaranya sekarang? Nah ada tadi tidak ada suaranya, makanya saya Oh, baik, baik. Sorry, sorry. silakan silakan. Pertanyaannya Kak Hari tadi. Agak dengung-dengung sedikit nggak apa-apa ya, agak ngembang-ngembang Nggak dikit apa-apa, nih. nggak apa-apa. Jadi jangankan orang tua gitu ya, maksudnya Nia yang selisih usianya tuh 12 tahun sama mereka aja tuh udah sulit untuk catch up masalah teknologi gitu sama mereka. Jadi bener-bener mereka tuh cepet banget dan kadang-kadang tuh sampai Nia juga kadang-kadang ini tuh maksudnya apa sih gitu kan. Terms-terms yang apa namanya yang kekinian itu kadang-kadang dia juga tanya kayak sesimpel mereka tuh ngomong apa ya waktu itu tuh dia lo bu sas banget pertama-tama Nah, kayak sas tuh apa ya gitu kan ya. terus akhirnya karena dinamika Nian di waktu itu di kelas cukup lama gitu ya, maksudnya sisa jamnya masih lama terus akhirnya tanya kayak sorry sas itu apa ya gitu. Duh, ini enggak tahu. Sas itu suspicious, Bu.
Oh, oke. Oke. Iya, iya, iya. Orang tua ini aja kadang-kadang juga catch up sama tren mereka itu sulit banget. Dan hmm, karena Nia juga sering ngobrol sama orang tua ya, jadi memang itu juga keluhan pertama sih untuk orang tua itu gimana caranya mereka bisa relate gitu sama anak-anaknya gitu. Sampai Nia juga ketemu ada salah satu orang tua tuh yang dia berusaha sekali untuk belajar Mobile Legend supaya dia Wah, bisa ngobrol sama anaknya. Tapi kan untuk belajar Mobile Legend itu sulit banget ya gitu kan, apalagi kita nggak familiar dengan teknologinya, apalagi tuh game strategi juga pasti kan butuh effort yang sangat tinggi gitu. mm, Jadi ya apa ya, kalau Nia lihat tuh kadang-kadang kita juga butuh dua arah gitu. Maksudnya em, kita sebagai orang yang lebih tua juga berusaha untuk ngerti, tahu lah paling enggak gitu ya apa yang menjadi dunianya mereka sekarang gitu. Dan juga kadang-kadang memang em, anak-anak SMA ini juga perlu dikasih lihat gitu bahwa oh dunia orang dewasa atau dunia orang mm, tuanya sendiri seperti apa sih gitu. Sesimpel misalnya pekerjaan orang tuanya gitu. Oh papa itu kerjanya sebagai ini, mama itu kerjanya sebagai ini, pekerjaannya begini-begini. Itu juga kadang-kadang kita sebagai orang tua tuh harus apa ya, harus membuka diri juga gitu bahwa mm. loh orang tua tuh seperti ini, dan kita juga harus effort untuk paham, untuk tahu dunia mereka tuh gimana gitu ya. Mungkin kalau belajar ngegame terlalu sulit ya mungkin dengan download TikTok gitu kan, FYP, jadi bisa relate gitu ketika mereka Mm, game. mm. Hal kayak gitu yang emang harus kita mau nggak mau sih harus kita lakukan ya gitu. Oke, berarti kita coba cari titik tengahnya ya ini ya, ya. Betul, Jadi betul. orang tua nggak harus selalu mengerti anaknya 100%, tapi anaknya juga harus ya coba memahami orang tuanya gitu ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal problematika remaja gitu ya nih, ada banyak sekali gitu ya. Nah, misalnya kalau di masa-masa penemuan jati diri ini berkaitan seumpama dengan penampilan. Nah, mungkin masa-masa SMA itu katanya masa-masa yang paling indah kalau menurut sejumlah lagu gitu ya. Rasanya memang iya gitu ya. Masa-masa paling indah, masa-masa ya apa ya, punya teman satu geng yang kompak gitu ya. Terus ya itu masa-masa kayak cari jodoh, sudah mengenal apa lawan jenis gitu ya. Nah, masa-masa misalnya penampilan. Nah, penampilan ini eh, se seberapa pengaruhnya sih bagi seorang ya yang niat tangani SMA gini. Hmm, Misalnya mungkin aja kalau apa ya, kalau kakak dulu pengalaman SMA, kayaknya ya penampilan itu mempengaruhi dalam pertemanan kali ya. Sampai-sampai kalau misalnya orang yang penampilannya maaf kata ya kurang terawat, itu kayaknya atau bahkan kalau kita sudah apa bertumbuh dewasa itu kan sudah apa namanya ini, pertumbuhannya ya, hormonnya ya. Nah, kadang-kadang ada orang-orang yang mungkin keringatnya lebih ekstra, lebih banyak, jadi menimbulkan bau gitu ya. Nah, hal-hal itu kalau nggak diperhatikan mungkin akan tersisih secara sosial gitu ya. Apakah memang benar seperti itu atau seperti apa nih? hmm, nature sih ya Pak, maksudnya hal-hal kayak gitu tuh pasti akan terjadi gitu, nggak cuma remaja sih, kita juga dimanapun kita berada hal-hal kayak gitu tuh memang apa ya, norma sosial untuk masing-masing itu tetap ada gitu. Cuman kalau dari remaja yang sekarang yang Nia sering temuin itu em, penampilan untuk bisa fit in di satu komunitas atau satu kelompok tertentu tuh memang ada gitu. Cuman kalau Nia berkaca sih nggak se ekstrim waktu Nia Hmm. SMA gitu.
Jadi mereka ini sekarang sudah sudah bisa menerima perbedaan gitu ya, perbedaan entah itu dari style, entah itu dari bawaan misalnya kayak dari warna kulit, rambut dan segala macam, itu mereka lebih lebih terbuka gitu kalau sekarang. Tapi memang kalau satu kelompok tertentu pasti punya ciri khasnya masing-masing gitu ya. Iya, iya, iya. Minim semua gitu satu kelompok. Mm, Kalau sekarang tuh mereka karena mungkin ini ya sosial media juga sudah menggaung-gaungkan saling menghargai, respect perbedaan dan segala macam. Jadi mereka sekarang pun juga cukup bisa menerima perbedaan di antara mereka gitu. Jadi sudah kalau apa namanya, kalau dulu waktu Nia SMA tuh kayak semuanya tuh stylenya hampir sama gitu ya, roknya semuanya di atas lutut semua gitu kan. Kalau sekarang itu udah nggak terlalu kayak gitu. Ada juga anak yang kaos kakinya agak panjang gitu kan. Kalau dulu kan sembunyi. Iya. Yang ada yang pendek, tapi mereka bisa berteman dengan baik gitu. Dan juga apa ya? Kalau misalnya kayak yang tadi Kak Hari cerita, misalnya kayak dia punya apa misalnya kayak bau badan atau misalnya memang agak awat gitu ya, misalnya jarang sisiran gitu kalau cewek semua sekolah kayak gitu. Sekarang anak-anak itu jauh lebih berani untuk memberitahu sih sama temennya gitu. Jadi kadang-kadang juga mereka ngasih tahu gitu kan, kayak rambutmu kayaknya bagus diginiin deh gitu kalau ke sekolah kayak gitu. Jadi mereka sudah berani untuk speak up gitu. Dan yang mereka nggak bisa untuk ngomong langsung, mereka itu udah nggak minta bantuan kayak misalnya ke kita gitu, Bu tolong dong apa namanya, tolong dibantu ini kita kok ngerasanya kayak gini ya, bisa nggak bantu untuk ngobrol kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh juga sampai ke radar kita karena mereka udah berani untuk mengungkapkan gitu apa sih yang jadi yang mengganggu buat mereka kayak gitu. Oke, nah ini apakah ciri dari Gen Z gitu ya? Nah, soalnya apa ya? Kadang-kadang kan orang membedakan ada yang Gen Z dan apa zaman milenial apa gitu ya. Nah, apakah ini memang ciri khas para Gen Z gitu ya? Mungkin ya. Ini kalau generasi lebih straightforward gitu loh Kak. Misalnya kalau nggak seneng ya, maksudnya kalau nggak sesuai ya mereka akan berusaha untuk bilang. Walaupun itu juga remaja yang masih meledak-ledak kan, yang kurang. Cuman kalau iya bener juga sih, maksudnya nih yang perhatiin juga kayaknya sudah mulai bisa, maksudnya berani untuk speak up, berani untuk cerita, untuk menunjukkan opininya kayak gitu-gitu. Yes. Oke, siap. Nah, ini sekarang nih ya. Tadi Nia mencoba menjelaskan apa positifnya dari teknologi gitu ya. Nah, sekarang ada dua sisi pasti gitu ya. Ada positif, ada negatif gitu ya. Nah, di zaman-zaman sekarang mungkin memberikan suatu kemudahan melalui teknologi gitu ya. Tetapi celakanya kalau nggak dikontrol atau nggak dibatasi, justru efeknya nggak baik gitu ya, atau buruk gitu. Nah, ini kayaknya banyak orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini yang kecanduan gadget. Nah, benar nggak nih? Atau gimana? Atau pemandangan yang kakak sering amati ya, misalnya ya, kita misalnya sekeluarga pergi bareng family time gitu ya, ke suatu mall gitu ya, makan. Nah, kalau kita lihat itu nggak ada apa ya, nggak ada omong-omongan, nggak ada kehangatan, betul, interaksi. Adanya interaksi sendiri-sendiri, pakai handphonenya sendiri-sendiri. Kayaknya nggak perlu ketemu, rasanya cukup lewat handphone aja bisa deh rasanya.
Nah, gimana pandangannya? Kan itu sampai ada beberapa cerita gitu ya Kak. Maksudnya ini sedih sih, maksudnya kenapa kok bisa sampai kayak gini. Jadi kadang-kadang tuh ada anak-anak yang satu rumah sama orang tuanya, tapi mereka ngobrol malah WhatsAppan gitu kan. Mah aku butuh ini itu pakai chat gitu kan. Terus jadi nggak pernah ngobrol secara langsung, ya itu sedih ya. Yang kalau kecanduan itu mungkin nggak tahu ya, maksudnya Nia belum menemukan terms yang cocok gitu ya. Kalau kecanduan tuh kayak iya ada, cuman hidup kita sekarang kan tergantung sama handphone ya Kak. Maksudnya nggak usah aja Iya. jalan dompet ketimbang ketinggalan handphone tuh kan. Jadi ya memang itu mungkin ada pergeseran di situ kali ya. Jadi memang butuh butuh teknologi, butuh handphone, butuh internet gitu kan. Kadang-kadang kita tuh nggak jadi cranky, jadi marah-marah karena karena wifi-nya mati gitu. Jadi memang mungkin kalau Nia ngelihatnya ya itu sih sudah jadi lifestyle aja, sudah jadi lifestyle untuk manusia untuk dengan teknologi dan gadget ini gitu. Dan lagi-lagi apa ya, kalau menurut kami itu teknologi ini alat gitu kan. Jadi kita punya kontrol sendiri untuk itu gitu. Jadi gimana, maksudnya kita juga harus tegas gitu ya, maksudnya dengan diri sendiri ataupun dengan saudara atau dengan anak gitu. Kan kita bisa taruh handphone kita gitu kan, kita mulai kapan membutuhkan itu. Bahkan sekarang tuh kan mungkin di hampir semua ini ya sekolah gitu kan juga kita mulai digitalisasi gitu kan, dimana kita butuh belajar dengan laptop, kita butuh belajar pakai handphone, kita butuh mengakses internet. Jadi ya memang itu jadi suatu kebutuhan gitu. Jadi memang tantangan kita sendiri pun, maksudnya Nia pribadi pun untuk bisa taruh handphone itu juga kontrolnya dari kita sendiri. Ya sulit sih ya, karena kan handphone itu dan hiburan tidak iya gitu. Jadi kadang-kadang tuh misalnya Nia ngajar gitu ya, atau misalnya di kelas tuh tantangannya tuh sama anak-anak yang lagi bikin TikTok kayak gitu. Ini sih kalau mereka itu niatnya tuh emang bisa ya kamu dengerin ibu sama handphonean. Ya kan bisa Bu, aku kan cuma scroll aja gitu. Jadi ya, gitu. Dan maksudnya yang lebih penting mungkin sekarang itu kita kasih awareness ke mereka bahwa ya gimana pun itu kan dunia maya gitu. Kita hidupnya di dunia nyata yang kita harus berhubungan dan ketemu sama orang daripada kita ketemu sama handphone gitu kan. Kadang-kadang kan malah itu yang mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat, betul. Itu mungkin salah satu fiturnya. Fitur yang nggak disadari. Oke, setuju ya. Berarti kita harus tegas ya. Kapan ada saatnya memang kita bolehlah, kita ada waktu untuk gadget, ada waktunya juga kita harus untuk keluarga gitu juga ya. Jangan kita diberitahu sama main gadget gini ya, Pak. Kayaknya nggak banget gitu ya. Nambahin sih Kak, maksudnya ada beberapa, maksudnya nih sharing gitu ya, ada beberapa orang tua kayak gimana nih Bu, kok anak saya handphonean terus ya, atau gimana gitu. Dan kadang-kadang kita juga butuh apa ya, butuh tegas juga gitu loh. Maksudnya oke, ya ada waktunya untuk kita pakai handphone, ada waktunya untuk enggak. Ya memang sulit sih gitu loh. Maksudnya Nia sendiri aja kalau misalnya nganggur tuh kayak otomatis gitu kan tangannya buka
buka Instagram, scroll gitu kan, lihat story macam. Jadi emang butuh tegas dan maksudnya balik lagi ke apa ya, ciri khas anak remaja yang mereka lagi explore, mencari jati diri dan juga apa ya, mereka kan lagi ada di apa ya, puncaknya untuk perkembangan dan segala macem gitu kan. Jadi emang butuh untuk kita kasih tahu gitu ya, butuh untuk kita bimbing mana yang tepat, mana yang nggak tepat, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu untuk kan kayak gitu sih. Oke, ya sama-sama koreksi gitu ya kita ya. Oke, siap. Nah, ini ada yang nyapa-nyapa ini dari Jensin 86. Halo malam juga gitu ya. Oke. Selamat bergabung. Iya, bagi rekan-rekan yang sudah bergabung, nah ingat acara ini bukan hanya apa ya, interaksi kita berdua. Nah, bagi rekan-rekan yang mau bertanya, mau komentar, mau sharing tentang kehidupannya atau ada problem apa, silakan. Kalau kita bisa, kita akan bantu cari solusi gitu ya. Bisa. Sama-sama belajar. Ya, kadang-kadang kalau dengan sharing gini kita bisa tahu dimensi-dimensi yang mungkin kita nggak pernah tahu gitu ya. Oke, siap. Nah, ini sekarang ya sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan ya. Kalau mau tanya lagi, ini yang lagi in-innya nih. Apa ya, masalah bullying atau perundungan gitu ya. Ini masalah ini kayaknya ada terus gitu ya, dan akhir-akhir ini memang lagi naik daun gitu ya, lagi dibahas-bahasnya. Tentang bullying ini ternyata ada sekelompok anak-anak grup gitu yang membullying temannya gitu ya, di sekolahan yang dalam tanda kutip terkenal gitu ya. Dan apakah ya apa ya, apakah ini memang bentuk dari apa ya, kenakalan anak-anak zaman now gitu ya, yang suka bullying gitu ya. Rasanya kok sekarang ya mungkin dari dulu tuh ada kali ya. Cuma sekarang trennya semakin sering gitu ya. Nggak tahu kenapa ini ya. Ada pergeseran apa ini ya? Gimana kalau ini ya? Sih itu lagi topik apa ya, topik sensitif untuk beberapa tahun ini gitu ya. Jadi kalau di sekolah Nia itu, kalau setiap tahun ajaran baru itu selalu ada materi atau selalu ada penjelasan tentang bullying itu gitu. Jadi dengan harapan bahwa bullying itu tidak terjadi sih di sekolah gitu kan. Bullying ini kan mungkin yang tertangkap kamera adalah hal-hal yang sudah wow gitu ya, udah betul. ler yang terjadi. Itu juga bisa terjadi di hal-hal yang kecil gitu sebenarnya. Dan ya ini juga apa ya, Nia sama teman-teman tuh kadang-kadang juga sampai apa ya, kita tuh bukan menerka-nerka sih ya, maksudnya kayak berefleksi apa sih yang salah kayak ini terus-terusan, dan kayaknya habis yang kemarin terus yang ini terus ada lagi ada putus, apa sih yang salah gitu. Nah apa namanya, kalau Nia baca-baca gitu ya, maksudnya kalau Nia jurnal atau buku dan segala macam, kadang-kadang apa namanya, bully itu terjadi karena mereka tidak mendapatkan hal itu gitu kan. Misalnya nggak dapat pengakuan lah, makanya dia kontrol over orang lain. Kan kalau bullying tuh kan kita punya kontrol dan power yang lebih kan daripada si korbannya gitu kan. Nah, jadi kalau Nia dan teman-teman tuh merasa bahwa wah ini kayaknya ada yang kurang nih dari anak ini gitu. Apa ya yang mereka nggak dapetin gitu? Apa yang mereka nggak dapetin sampai mereka tuh
take control, take over orang lain sampai segitunya gitu. Dan kadang-kadang itu banyak sih, maksudnya kayak mereka tidak dapat penerimaan mungkin dari orang-orang terdekat, atau mereka merasa diremehkan, jadi makanya mereka memproyeksikan itu ke orang lain, itu juga bisa juga gitu. Dan mirisnya adalah kadang-kadang tuh ketika kita tarik ke belakang gini, karena apa yang kita lakukan itu nggak mungkin nggak ada sebabnya gitu kan. Ya, ada Sesimpel akibatnya. gitu kan, jadi perilaku itu adalah sebuah akibat gitu, bukan penyebab. Sesimpel garu-garu kepala gitu, itu nggak cuman garu-garu kepala, ada penyebab juga, apakah kita nervous atau apa karena kita kepikiran sesuatu kayak gitu. Jadi dia juga percaya bahwa aksi yang mereka lakukan itu pasti ada penyebabnya di belakangnya gitu. Dan kalau misalnya dari apa namanya, kasus-kasus yang lagi marak itu, kalau misalnya kita tarik ke belakang itu sedihnya, kalau buat Nia ya, Nia menangkapnya itu sedihnya karena permasalahannya tuh biasanya dari circle terdekat gitu, misalnya dari keluarga itu, dari Ya, orang tuanya. Karena kita nggak bisa ini ya, nggak bisa melupakan bahwa circle pertama kita ya emang keluarga kita gitu. Jadi dari situ tuh ya miris juga ya, maksudnya dari lingkaran terdekat itu yang bisa membuat akibat seperti itu gitu. Jadi ya bingung juga ya kenapa kok itu bisa bisa terus ya besar sih buat Mia. Maksudnya tanda tanya itu dalam arti gimana ya kita bisa mengubah itu atau meredam itu gitu. Gitu sih. ya, ya. Ya, ini rasanya jadi PR bersama ini kayaknya ya. Betul. PR bersama bagi Nia selaku guru BK, kalau kita sebagai orang tua gitu ya, maupun anak-anak, jangan sampai apa ya, ya betul juga kalau mereka itu hasil akibat dari keluarga yang bermasalah, bisa jadi gitu ya. Karena kita nggak memungkiri, kadang orang tua itu kadang-kadang gengsi istilahnya. Kalau apalagi untuk membuka-buka aib gitu ya, rasanya kok malu gitu ya. Kita tahunya ya produknya dari anaknya ini loh, anak kok kayak gini gitu ya. Betul betul. Padahal kalau Nia lihat gitu ya dari apa yang Nia alami itu kan, sebenarnya anak-anak ini itu butuh juga dijelasin gitu. Maksudnya butuh juga ada penjelasan, ada cerita dari orang tua gitu ya. Bukan semena-mena kayak enggak, pokoknya enggak. Nah itu tuh udah nggak berlaku. Kan tuh nggak bisa, itu nggak bisa gitu. Pokoknya nggak boleh. Ya wes lah nurut tuh nggak bisa gitu. Even sama kita, maksudnya Nia yang cuman nggak selama itu bersama mereka gitu ya, nggak 20 mereka tuh juga nggak bisa gitu. Bu, buat apa sih ngisi ini gitu kan? Kalau kita jawab ya udah pokoknya ngisi aja, itu nggak bisa sama mereka gitu. Jadi butuh penjelasan gitu. Dan terkadang penjelasan yang blak-blakan atau penjelasan yang jujur itu yang malah bisa mereka terima gitu. Kenapa sih kok harus ngisi ini? Oh ya emang karena kita butuh tahu nih kamu punya masalah apa dan segala macam. Jadi mereka kayak oh ada nih, ya udah aku isi kayak gitu. Jadi kadang-kadang tuh butuh penjelasan kayak gitu dari kita orang yang lebih dewasa gitu. Iya, iya, iya. Ini ada tanggapan nih. Makasih ya buat dancing ya. Ini ada tanggapan. Kalau anak saya lihat HP buat dancing, Kak. Wah, ini. Seru ini ya. Kita dancing ini ya. Joget-joget. Untuk dancing, urusan dancing ini enggak harus usia berapa. Karena usia pun bisa dancing gitu ya. Kadang-kadang gitu ya. Konyol-konyol itu kadang kalau kita lagi stres, lagi subuh gitu ya, kadang memberikan hiburan gitu ya. Setuju. Terima kasih buat
komentarnya. Ya, bagi rekan-rekan yang lain boleh tanya-tanya lagi gitu ya. Oke, ya jadi memang model komunikasinya harus dirubah ya, ya. Nggak bisa kita menganggap anak kita itu selalu kecil. Pokoknya orang tua itu benar 100% kamu mantai. Nah, karena perlu dikasih itu ya, mereka perlu dikasih uang gitu ya untuk dikasih penjelasan dan betul, betul, betul. untuk ini maksudnya belajar untuk memutuskan sendiri gitu walaupun sebagai orang dewasa kayak wah kalau kamu milih jalan ini kayaknya nggak bisa deh gitu cuman kita harus menahan diri untuk ya udah coba dulu Ya, bisa enggak jadi proses dengan belajar betul, betul itu juga perlu untuk mereka sekarang gitu. ya, ya, setuju, setuju. Nah, ini ada problematiknya. Dan Itu ya. Kadang-kadang kalau zaman sekarang, asalnya tuntutannya itu lebih ekstra gitu ya. Sampai itu bisa dikatakan orang tua itu tidak ada waktu untuk anak gitu ya. Nah, jika kadang-kadang anak ya itu, anak itu istilahnya zaman-zaman kayak SMA, SMP gitu ya, lebih dekat ke. Nah, makanya karena itu tidak selalu baik, ceritanya itu tidak selalu baik gitu ya. Karena ada teman-teman yang bisa menjerumuskan atau apa ya memanfaatkan sifatnya itu yaitu tadi oh ini warga kaya ini tak kiri harus kemana lah pokoknya hal-hal yang negatif. Nah, itu gimana berarti? kalau teman itu memang nature ya kak maksudnya dari perkembangan manusia pun emang usia-usia SMA ini mereka akan otomatis lebih dekat dengan teman gitu ya karena mungkin kita merasa sepenanggungan gitu kan merasakan hal yang sama terus experience yang sama kayak gitu jadi memang itu nature juga sih gitu nature seorang manusia memang perkembangannya seperti itu nah ya itu jadi apa ya jadi tantangan juga gitu buat kita orang yang lebih dewasa untuk eh, apa ya bukan kontrolin ya tapi lebih kayak mengajak mereka untuk berpikir kayak kalau kamu kayak gini nanti akibatnya apa ya buat kamu kayak gitu. Kalau misalnya kamu mengambil keputusan ini, semua keputusan pasti ada plus minusnya, pasti ada konsekuensinya. Ya, itu yang mereka harus belajar untuk apa namanya? Untuk ya menerima itu gitu. Dan juga baru aja nih, wah ini pas banget maksudnya baru aja minggu ini Nia tuh bahas soal itu tekanan teman sebaya itu sama murid-murid gitu kan bahwa ya memang kita nggak akan bisa lepas pasti akan jauh lebih nyaman buat mereka untuk cerita sama temen daripada cerita sama orang dewasa gitu mau itu orang kita itu pasti akan gitu emang nature-nya seperti itu nah tapi mungkin karena mereka sudah aware ya, lebih aware dengan kesehatan mental, lebih aware dengan akibat-akibat buruk. Jadi kita juga harus apa ya, ajak mereka untuk refleksi dan berpikir gitu. Apakah teman yang kamu pilih sekarang itu membawa efek yang positif nggak sama kamu gitu? Apakah karena kamu berteman sama dia akhirnya kamu jadi sering dipanggil guru misalnya gitu kan awal kamu karena berteman sama dia nilaimu jadi jelek atau misalnya apakah kamu berteman sama dia jadi ada habit-habit buruk yang malah muncul gitu malah kamu tidak jadi baik kayak gitu jadi kita harus Ya, sorry, tak tahu sebenarnya. Untuk mendapatkan seperti itu nggak mudah pasti. Nggak mudah itu dalam arti ya, kalau orang tuanya sudah lumayan dekat
Kalau sudah tahu waktunya kapan dia bicara, oke. Maksudnya anaknya bisa terima, bisa mendengarkan dengan baik. Nah, celakanya kadang-kadang kan hubungan apa? Hubungan orang tua dengan itu kadang-kadang sampu, kadang-kadang ada panasnya, ada dinginnya gitu ya. Kita harus tahu momennya gitu ya. Kalau yang Nia omongkan ini cukup momennya pas gitu ya. Jadi sama-sama diperhatiin gitu ya. Momen pas itu gitu ya, saya semuanya itu nggak ada yang instan gitu ya. Jadi mendekati anak remaja itu sekarang lebih susah daripada dulu gitu ya. Jadi kita Nia pun mendekati mereka tuh butuh waktu yang cukup lama gitu ya. Maksudnya 3 bulan, 4 bulan setelah masuk sekolah itu biasanya mereka baru mulai, oh ada Bunia nih yang bisa nih kayak gitu. Jadi Nia percaya nggak ada yang instan. Apalagi kita kan juga punya pekerjaan masing-masing. Kita sibuk dengan ya pekerjaan dan hal-hal yang lain yang perlu kita kerjakan. Pasti kan menguras waktu dan tenaga juga gitu. Tapi ya memang harus pelan-pelan dan dimulai dari sekarang. Ya, gimana cara bondingnya? Nah, ini mungkin ada waktu mungkin kalau makan malam bersama atau ya apa ya? Nah, cipta bondingnya ini gimana ini? Sebenarnya nggak bisa ini ya, nggak bisa pukul general hari. Ya. Setiap anak-anak kan punya ciri khasnya masing-masing. Ada tuh diajak ngobrol heart to heart, terus tiba-tiba dia bisa cerita semuanya, bisa. Ada anak yang butuh dia nggak bisa langsung ngomong gini tuh nggak bisa, tapi lewat tulisan malah lancar kayak gitu. Terus ya ada lah, maksudnya anak yang pasti beda, dan Nia yakin yang paling paham mereka itu orang tua. Yes. Ya, oke. Anak kita ya apa gitu, maksudnya caranya sampaikan. Ya. Ya, biasanya nih kalau orang tua yang sempat sharing semuanya itu dimulai dari install TikTok dan Instagram. Ya kita, tapi melihat konten yang relevan dengan usia mereka gitu. Misalnya kayak ya itu ada yang kemarin tuh melihat TikTok hanya untuk melihat review game gitu kan, supaya yes. Kalau misalnya ada kemarin yang anaknya cewek, dia ngelihat konten skincare atau konten make up supaya bro. Misalnya ada juga anaknya cowok suka olahraga, suka basketan gitu. Nah, orang tuanya ini komit untuk setiap anaknya mau latihan basket, dia akan nganter gitu kan. Jadi waktu dia nganter, dia ngelihat anaknya tuh kan main basket, ntar pulang ngobrol lah soal yang dia lakukan tadi kayak gitu. Jadi memang harus put effort sih ya gitu. Yeah. Ya balik gitu kan, age gap yang jauh itu juga pasti akan menguras tenaga dan pikiran. Apalagi kan orang tua pasti nggak cuman mikirin ini doang gitu kan, banyak yang harus dipikirin, rumah lah segala. Jadi ya begitulah. Kadang-kadang kita sebagai orang tua kalau boleh membela diri gitu ya, kalau boleh alasan sholat TV pasti aku sudah capek gini kamu masuk hati aku gitu ya, anakku kenapa kok kayak gini. Nah itu ya, perlu digarisbawahi kalau kita sebagai orang tua kita harus juga mencoba menjadi teman gitu ya. Nah teman itu orang yang mengerti gitu ya, mengerti dia gitu ya. Ya memang butuh ekstra itu tadi ya, agak mudah gitu ya. Benar. Ya. Itu sulit. Iya pasti banyak pengorbanannya ya ini ya. Benar pasti akan apa ya, kalau dari
cerita orang tua yang cerita sharing sama Nia tuh pasti awal-awal tuh pasti capek banget gitu kan, pasti akan ya kalau bisa belah diri dah ngurusin kan. Cuman ketika Nia percaya kalau kalau kita sudah komit dengan satu hal, kalau misalnya emang kita benar-benar menjalani itu, ya apapun pasti akan diterjang sih gitu. Jadi ya dimulai dari kitanya sendiri, kita gimana gitu, mau mau untuk berusaha atau enggak gitu. Ya, dan jangan sampai terlambat gitu loh. Kadang-kadang penyesalan itu datang terlambat. Kadang-kadang lebih baik kita korban sekarang untuk apa ya, hasil akhir yang lebih indah gitu ya. Kadang-kadang memang betul itu. Kadang-kadang kalau kita nggak mau susah sekarang, wah, nanti ada hasilnya. Mungkin bisa kali seperti itu ya. Bisa. Ya. Nah, oke, nah sekarang kita masuk ke topik lain juga ini. Maksudnya tentang percintaan gitu ya, Nia ya. Gitu ya. Oke, ya. Percintaan ini kelihatannya apa ya? Gitu ya. Nia ya. Apa ya? Nah, ketika orang sedang jatuh cinta, gitu ya, masa-masa yang saling melirik lawan jenis, ini nggak ada Nia menangani kasus tentang cinta ini. Ikut nggak Banyak. atau sering? Oh banyak. Oh, berarti paling tinggi gitu ya. Iya, betul. Oke, 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 oke. Nah, ini cinta seperti apa nih ya yang berat? Nanya nih Kak ya, yang Nia temukan Ya. akhir-akhir ini banyak anak remaja yang tidak mau jadian, tapi mereka berkomitmen satu dengan yang lain, gitu. Wah, Ini ya. Jadi emang agak apa ya? Waktu pertama-tama kayak tahun lalu gitu ya, kayak ada yang kayak gitu, cuma satu dua. Nah kok tambah kesini banyak ya yang HTS yang komitmen gitu. Kalau anak Gen Z ngomongnya situationship gitu kan, tanpa ada makin banyak ya gitu. Sampai Nia juga tanya gitu sama apa namanya, sama pendeta juga. Apa sih kok anak-anak ini apa namanya lebih memilih untuk HTS daripada jadian gitu kan? Kalau kata apa namanya, waktu itu dia tanya sama Pak WP sih kebetulan gitu. Oke, oke. Itu jawabannya mereka emang lagi nggak apa ya, mereka tuh pingin sensasi pacarannya tapi nggak pingin ada tanggung jawab yang membebani itu gitu ya. Jadi ya itulah fenomenanya gitu. Jadi ya tidak bisa kita pungkiri ya kalau masa SMA adalah masa kita cari cewek ganteng kan. Terus mana yang menarik kita deketin kayak gitu. Nah emang kita nggak bisa pungkiri bahwa ya masa SMA itu adalah masa untuk mencoba mencari pacar gitu kan, mencoba untuk naksir sama lawan jenis tuh gimana gitu. Dan apa ya, kadang-kadang anak-anak mereka tuh juga tidak punya, bukan penjelasan ya, tidak punya ya penjelasan yang jelas gimana sih maksudnya kalau pacaran itu baiknya gimana, bolehnya gimana. Karena kan kalau kita ngelihat konten TikTok atau konten Instagram kan label pacaran yang mereka kasih itu kan, yang sosial media kasih itu kan yang cium tangan, yang pelukan di mana-mana kayak gitu kan. Cara berpacaran yang ya kita bisa lihat lah di sosial media, film tuh seperti apa, dan itu yang mereka contoh gitu kan. Karena mereka nggak punya penjelasan
kenapa sih kok nggak boleh kayak gitu di sini gitu. Kebetulan banget Kak Hari, emang ini topiknya sesuai dengan ini ya. Banget itu beberapa minggu atau beberapa hari yang lalu teman-teman tuh sempat gontok-gontokan gitu ya sama salah satu ya, karena menurut dia pacaran itu kalau aku pelukan di sekolah itu nggak apa-apa, orang itu kan menunjukkan rasa kasih kok, rasa sayang gitu, kok nggak boleh, kenapa setiap itu aku harus dipanggil sama guru karena itu kayak gitu. Terus kalau pacaran sama pacarku kok nggak boleh berduaan di kelas, ya kan nggak apa-apa, itu kan wajar gitu kan. Jadi dengan persepsi-persepsi atau penjelasan-penjelasan itu tuh mereka tidak dapatkan dulu gitu. Jadi mereka mencontoh apa yang ada di sosial media, apa yang ada di film, ya di sana boleh kok. Emang aku kenapa enggak gitu. Jadi ya apa ya? Jadinya kita harus buka lagi pikiran mereka bahwa ya tidak semua yang di sosial media dan tidak semua yang ada di film itu bisa kita terapkan 100% di kehidupan kita gitu kan, apalagi di lingkungan sekolah atau misalnya di lingkungan ya nggak cuma sekolah sih ya, karena kita juga erat dengan umur, jadi social normsnya itu juga banget, kenapa kok boleh, kenapa kok nggak boleh kayak gitu. Jadi ya kita harus bukakan lagi kenapa, dan itu juga lagi-lagi semua yang mereka lakukan itu memang ada pengaruhnya juga dari nilai-nilai yang ditanamkan sama keluarga gitu. Kalau misalnya kalau misalnya di keluarganya itu menganggap itu tidak apa-apa, ya dia pasti akan ya nggak apa-apa, di keluarga gue juga kayak begitu gitu. Jadi ya kita juga harus apa ya, melihat lagi nilai-nilai yang dia punya itu seperti apa kayak gitu. Kalau misalnya nilainya tidak sesuai, misalnya kurang tepat untuk diterapkan di situasi tertentu atau misalnya di institusi tertentu, ya kita harus cari, maksudnya kita harus kasih alasan kenapa kok nggak boleh gitu, kenapa kok nggak boleh kayak gitu. Ya, siap. Nah, cocok ini. Jadi kalau memang ini memang betul, berarti anak kita harus dibekali gitu ya nilai-nilainya. Apalagi kita kalau misalnya kita orang Kristen, nah didiklah anak-anak dengan nilai-nilai kekristenan gitu ya, itu yang pasti akan membentuk gitu ya nih ya. Dan juga orang tua itu juga, maksudnya kita sebagai orang tua atau orang itu juga harus ekspektasi kita itu gimana gitu ya. Misalnya nih kan anak-anak SMA pacar kan ya sekarang gitu. Disetujuin dan tidak disetujuin itu apa, mereka juga harus dapat penjelasan itu gitu. Karena ada juga gitu yang kemarin dia udah pacaran, tapi ternyata nggak boleh sama mamanya gitu. Itulah yang sama mamanya nggak bisa diterima. Tapi dia maksudnya nggak ada penjelasan gitu loh, kenapa kok ini nggak boleh, kenapa kok yang sama yang ini nggak boleh, itu pokoknya nggak boleh, pokoknya harus begini. Nah itu juga. Iya. Jadi kita juga harus hilang. Iya. Korban perasaan anaknya, kasihan. Oke. Wah, semakin seru ini ya rasanya. Kita perlu adakan untuk saksian jilid 2 kali ini ya. Nggak terasa, benar-benar dinamika. Maksudnya apa ya? Kalau kita mau bahas remaja ini bisa kita diskusikan gitu ya. Menarik gitu ya. Kita sama-sama belajar gitu ya. Oke, siap. Nah, nggak terasa sudah 1 jam kita sudah bersama ya. Terima kasih untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya, untuk ilmunya gitu ya. Kita akan tutup bersama. Terima kasih juga buat rekan-rekan ya yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah setia dari awal sampai akhir juga.
Oke, kita akan tutup dengan doa, minta Nia yang bantu dalam tutup doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan untuk kami bisa bersama sharing, yang bisa bersama-sama mendengar apa yang terjadi, fenomena yang terjadi dengan anak-anak remaja yang ada sekarang ini. Tuhan yang pimpin kami sebagai orang yang lebih dewasa, sebagai orang tua untuk bisa membimbing anak-anak kami, saudara-saudara kami, agar mereka bisa terus tumbuh di dalam Tuhan dan bisa terus mengenal Tuhan dan bisa menjadi berkat untuk teman-teman atau lingkungan di sekitarnya. Kami juga mau berdoa untuk mereka, para remaja, anak-anak kami, saudara-saudara kami, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai mereka, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lalui, apakah mereka mungkin ada di dalam masalah, mungkin ada di dalam keterpurukan, ataupun mungkin dalam keadaan yang sukacita atau bahagia, Tuhan yang terus lindungi mereka, Tuhan yang akan terus pimpin mereka, mampukan mereka untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik agar bisa memberkati orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kayak juga mau menyerahkan semua aktivitas kami yang akan kami lakukan setelah ini, Bapa yang lindungi dan Bapa yang sertai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Nia ya. Terima kasih selalu buat ini ya pelayanan jadi guru BK. Nah, ini rasa impact-nya jadi guru BK itu pentingnya gini loh. Nah, ini semoga bisa mencelikkan, memelekkan mata kita gitu ya. Pentingnya guru BK gitu ya. Oke Nia, thank you ya, sukses selalu. Buat salam juga buat Bapak Mama gitu ya. Oke, buat rekan-rekan terima kasih. Sampai ketemu minggu depan, tentunya dengan topik dan narasumber yang menarik lainnya. Jangan lupa tetap tongkrongin gitu ya. Oke, terima kasih. Saya Hari pamit dan juga Iya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Selamat berkati. Bye-bye.